Bab 1. Rianti terbangun dari tidurnya. Sudah jam 7.37, aku kesiangan, ujar Rianti panik saat melihat jam di atas meja. Sudah seminggu usia pernikahan Rianti dan Aditya, lelaki yang baru 5 bulan dikenalnya, tapi sudah mampu mencuri hatinya dan membuat dia menerima lamarannya. Rianti mencintai Aditya, tapi tidak buat Aditya. Dia tidak mencintai Rianti. Dia menikahi Rianti hanya untuk membuat sakit hati Meli. Meli wanita yang Aditya cintai, tapi Meli pergi meninggalkan Aditya dengan lelaki lain. Sudah siang, Aditya pasti sudah berangkat ke kantor. Kenapa aku bisa kesiangan, ucap Rianti, lalu beranjak bangun untuk mandi. Kenapa Aditya tidak membangunkanku? Aku juga kan harus pergi bekerja. Apa dia lupa kalau cutiku sudah habis? Guru Rianti seraya masuk ke dalam kamar mandi. Selesai mandi, Rianti bergegas memakai baju kerja dan berdandan. Lalu berangkat kerja. Dia tidak sempat sarapan. Dia berpikir untuk sarapan di kantin saja. Kenapa macet sekali? Aku bisa terlambat, batin Rianti. Sampai di kantor sudah jam 8 lewat. Rianti berlari sampai tidak sadar dia menabrak seseorang. Apa kau pikir ini lapangan sehingga kau bisa berlari seperti pemain bola? Ucap Aditya. Ternyata yang Rianti tabrak adalah Aditya, suami sekaligus atasannya. Maaf Pak, saya terburu-buru, ucap Rianti. Kau terburu-buru sampai menabrakku karena kau telat. Kenapa karyawan di sini tidak ada yang benar? Setiap hari aku melihat karyawan telat. Apa kau mau kupecat? Bentak Aditya. Tidak Pak, tolong jangan pecat saya. Mohon Rianti memelas pada suaminya sendiri. Jangan ulangi lagi. Jika aku melihatmu telat lagi, aku tidak segan-segan memecatmu. Walau kau istriku, aku tidak akan bersikap baik padamu di kantor, ucap Aditya pada Rianti. Baik Pak, ujar Rianti. Sehabis memarahi Rianti, Aditya naik ke mobil dan pergi karena dia ada rapat di luar. Kenapa dia kejam sekali padaku? Sudah di rumah sikapnya dingin bagaikan gunung es, dan di kantor pun dia tidak segan memarahiku. Oh Tuhan, dosa apa sehingga aku begitu mencintai lelaki pemarah seperti dia? Semangat Rianti, kau pasti bisa menghadapi si dingin itu, batin Rianti. Rianti berjalan menuju lift. Tak lama pintu lift terbuka, Rianti masuk lalu menekan tombol 8 lantai, tempatnya bekerja di lantai 8. Pintu lift terbuka. Dia telah sampai di lantai 8. Rianti keluar lift dan berjalan ke mejanya. Hai pengantin baru, lembur sampai jam berapa? Sampai telat masuk kantor, ledek Sisil, teman Rianti. Lembur sampai pagi, jawab Rianti. Wah, pantesan wajahmu kusut sekali, rupanya dihajar sampai pagi. Hahaha. Iya, aku dihajar tadi di lobi oleh Aditya, ucap Rianti. Hah? Di lobi? Gila juga bos kita. Mentang-mentang kau istrinya main hajar aja di kantor. Serius kau dihajar di lobi? Tanya Sisil. Iya, aku dimarahi oleh Aditya karena terlambat.
Hah? Dimarahi? Aku kira dihajar karena semalaman masih kurang. Hehe, ucap Sisil sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Aduh, Sil, kamu itu pikirannya kasur terus ya. Memangnya Aditya sinting sampai harus berbuat mesum di lobi kantor. Kamu pikir Aditya mau jadi bahan gosip seluruh karyawannya? Ucap Rianti sambil menoyor kepala Sisil. Sisil memang agak tulalit, tapi teman yang baik bagi Rianti. Sudahlah, aku mau lanjut kerja, kata Rianti. Tapi semalam berapa ronde? Tanya Sisil penasaran. Boro-boro berapa ronde? Nyolek juga enggak? Batin Rianti. Rianti jadi teringat pada malam pertama setelah pernikahan mereka. Aditya pergi entah kemana. Saat malam pertama, Rianti duduk di pinggir ranjang menunggu Aditya masuk. Krek, suara pintu dibuka. Kenapa kau belum tidur? Ini sudah malam, tanya Aditya. Iya, aku mau ke kamar mandi dulu. Rianti berjalan ke kamar mandi. Kau tidurlah, aku ada urusan, tidak usah menungguku, ucap Aditya. Rianti berhenti melangkah. Ini rasanya dia protes. Ini malam pertama kita, kenapa kau malah pergi? Tapi tadi ucapkan hanya kata iya yang akhirnya keluar dari mulut Rianti. Aditya sudah pergi sebelum Rianti menjawab. Hei, kenapa malah bengong? Ucap Sisil yang membuyarkan lamunan Rianti. Kenapa? Tanya Sisil. Tidak apa-apa. Sudah aku mau bekerja. Nanti kalau bos tahu bisa dipecatnya aku, kata Rianti. Kenapa kau takut dipecat? Bos itu kan suamimu. Mana berani dia memecatmu? Kenapa tidak? Dia kan pemilik kantor ini, ucap Rianti. Kalau dia berani memecatmu, jangan kau kasih jatah, ucap Sisil sambil terkekeh. Di ruangannya, Aditya sudah kembali dari rapat, memeriksa berkas-berkas yang menumpuk karena dia tinggal cuti menikah dengan Rianti. Cepat ke ruanganku, ucap Aditya di telepon manggil sekretaris. Tok tok, masuk, kata Aditya. Ada apa pak? Tanya Tania sekretaris Aditya. Ini berkas yang sudah saya tanda tangani, tolong kamu antar ke Pak Hotama. Baik pak, saya permisi, lalu mengambil berkas dan beranjak keluar. Aku lapar, kata Rianti. Memangnya kau tidak sarapan tadi? Tanya Sisil. Mana sempat aku sarapan, aku bangun tidur jam 7 lewat dan Aditya sudah berangkat kantor. Pantas bos marah padamu, kau tidak menyediakan sarapan untuknya, makanya dia sensi sampai dibawa ke kantor, ucap Sisil. Hei, dari dulu juga kan memang sifatnya pemarah, kau seperti tidak mengenalnya saja, kata Rianti. Oh iya kan emang sifatnya begitu ya, kalau lihat orang maunya dimakan aja, hahaha, kata Sisil sambil tertawa. Ya sudahlah, ini sudah jam makan siang, ayo kita ke kantin, ajak Sisil. Rianti dan Sisil berjalan ke kantin. Di depan lift mereka bertemu dengan Aditya. Sisil dan Rianti mengangguk tanda hormat kepada bos mereka. Aditya hanya melirik sekilas. Ting, pintu lift terbuka. Aditya
Lalu masuk lift, Rianti dan Sisil hanya bengong melihatnya. Rianti, itu suamimu, kenapa tidak ajak kamu makan bareng? Tahu Sil, gak usah dibahas, jawab Rianti malas. Rianti berpikir, kenapa dia bisa mencintai orang seperti Aditya? Entahlah, cinta kan tidak pandang orang, batin Rianti. Lift terbuka, Rianti dan Sisil masuk. Mereka menuju kantin. Sampai di kantin mereka memesan makanan. Saat sedang makan, datang Rama, lelaki yang sudah menyukai Rianti saat pertama kali mereka bertemu di lobi kantor. Saat itu Rianti baru diterima kerja. Hai, apa kabar Rianti? Tanya Rama. Oh, baik Ram. Kamu apa kabar Ram? Kabarku buruk, kata Rama. Kenapa? Kok bisa buruk? Tanya Sisil. Karena wanita yang aku sukai menikah dengan orang lain, ucap Rama sambil melirik Rianti. Jantung Rianti berdebar. Kamu tunggu saja sampai dia jadi janda, ucap Sisil asal. Kamu benar Sil, aku juga menunggu dia jadi janda, kata Rama. Aku bercanda loh, jangan dianggap serius, kata Sisil. Haha, tidak apa Sil, aku juga bercanda kok, kata Rama sambil melirik Rianti. Sedang dilirik hanya menunduk. Aku akan menunggumu Rianti sampai kau terpisah dengan Aditya, batin Rama. Jam makan siang habis, mereka kembali bekerja. Lalu Rianti masih memikirkan ucapan Rama.